Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Bab ini akan membahas mengenai esensi pendidikan dan pembangunan, titik temu antara keduanya, peranan pendidikan dalam pembangunan, khususnya pembangunan sistem pendidikan nasional. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Satu, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia. Dua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan atau pembinaan, penyediaan saran, dan seterusnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya segi sasaran, lingkungan, jenjang pendidikan, dan pembinaan kerja. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Dua, segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga atau pendidikan informal, lingkungan sekolah atau pendidikan formal, lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Tiga, segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar atau basic education, pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, berhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Bagian ini akan mengemukakan dua hal, yaitu mengapa sistem pendidikan harus dibangun dan wujud Cisdiknas. Satu, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan termasuk sistem pendidikan. Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Dua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling terkait, yaitu aspek filosofis dan keilmuan yuridis, struktur, dan kurikulum. Hubungan antar aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi aspek-aspek yang lain karena memberikan arah pada aspek-aspek yang lainnya. Meskipun aspek filosofis menjadi landasan, tetapi tidak harus diartikan bahwa setiap terjadi perubahan filosofis dan yuridis harus diikuti dengan perubahan aspek-aspek yang lain secara total. B. Aspek filosofis dan keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan pendidikan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan hakikat manusia yang kodrat, yang berarti pula bersifat wajar. Bagi kita, pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. C. Aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Beberapa pasal yang melandasi pendidikan sifatnya eksplisit. Pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32 maupun yang implisit, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 34. Pasal-pasal tersebut sifatnya masih sangat global dan perlu dijabarkan lebih rinci ke dalam Undang-Undang Pendidikan seperti Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, dan disempurnakan lagi oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. D. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pembangunan pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial, budaya, dan politik. E. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan tersebut dapat berupa materinya, orientasinya, pendekatannya, maupun metodenya.